Alhamdulillahirabbil alamin. Masih di Islami Twinda, masih di tema kita pagi hari ini, mimpi melihat keluarga yang telah wafat, apa artinya? Ini Masya Allah luar biasa, tadi sudah dijelaskan oleh guru-guru kita banyak hal ya. Nah sekarang kita lanjut lagi. Kalau ada orang yang mimpi dan isi mimpinya itu ternyata tentang masa depan, mungkin tadi sama seperti apa yang disampaikan ibu tadi, oh ini tentang musibah. Nah pertanyaannya, apakah itu kelebihan dari Allah atau itu sebenarnya bisa jadi senjata dari setan buat nipu kita? Coba kita tanya sama Ustadz Syam. Mana Ustadz Syam? Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Silakan dijawab Ustadz Syam. Tapi guruku Ustadz Maulana, Bunda Tuti, Mas Fadli, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bermimpi, besok kamu dapat rezeki ini, besok kamu akan mendapatkan ujian ini, besok kamu akan sakit, saya mimpi sakit. Maka ternyata ke depannya dia sakit, subhanallah. Maka subhanallah kalau dikatakan ini kelebihan, alhamdulillah. Kenapa? Ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di awal episode sudah dijelaskan guru kita Bunda Tuti, ada mimpi yang shadiqah yang memang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah pasti benar adalah mimpi seorang nabi. Tapi al ulama warathatul anbiya, ada pewarisnya nabi. Apa itu? Para ulama, para alim ulama, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Orang yang benar-benar takutnya hanya kepada Allah, itu pewarisnya para nabi. Siapa lagi? Orang yang ngikuti sunnahnya Nabi. Seperti tadi, sebelum tidur berwudu, mengibas-ngibas dulu tempat tidurnya, lalu gaya tidurnya seperti gaya tidurnya Nabi SAW, bersisir sebelum tidur, dia ikuti doa-doanya Nabi sebelum tidur. Maka ketika dia bermimpi, maka itu bisa jadi mimpi yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebenarnya terjadi, alhamdulillah, berarti sudah ada persiapan menghadapinya karena dia sudah bermimpi sebelumnya. Atau sebenarnya bisa jadi senjatanya setan untuk menipu kita. Ibu, setan itu masuk dengan berbagai cara. Makanya ada dikatakan setan itu salah satu makhluknya Allah paling sabar. Kenapa? Tidak mau menyerah. Lewat alam nyata tidak berhasil, masuk lewat mimpi. Tidak lewat mimpi tidak berhasil, masuk lewat istri. Tidak berhasil lewat istri, lewat anak. Tidak berhasil lewat anak, lewat harta. Lewat apapun dia akan lakukan untuk menggoda manusia. Dia sudah berjanji dalam Al-Quran, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Panjangkan umurku sampai hari kiamat ya Allah. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan goda manusia dari depan, belakang, kanan, kiri. Akan kugoda manusia dengan berbagai macam cara. Maka bisa jadi juga melalui mimpi seorang manusia. Ibu pulang dari sini, saya mimpi menjadi seorang nabi. Wah, mimpi saya akhirnya pulang dari sini, saya tidak mau sholat lagi. Buat apa kita sholat? Saya sudah mimpi saya pasti masuk surga. Ngapain sholat? Subhanallah. Maka digoda sama syaitan keimanannya. Maka mimpi itu benar ada, tapi marilah sibukkan diri kita untuk sesuatu yang pasti-pasti saja. Apa yang pasti-pasti? Nuntut ilmu tuh pasti. Cari ilmu fikih, cari ilmu tauhid, cari ilmu akhlak. Itu yang pasti-pasti. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Bunda Tuti, ada Ustaz Maulana. Kita masuk di segmen. Kita masuk ke segmen curhat dong Ustaz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Dari sebelah sini yang mana Ustaz? Oh, yang pojok Ustaz, dia udah siap kayaknya boleh curhat. Tapi dia nggak tidur kan? Ya enggak tidur Ibu. Silakan Ibu maju Bu. Takut dia mimpi di sini. Oh iya, silakan dekat Bunda Tuti. Izin. Iya. Silakan perkenalkan namanya. Saya dari Kerawang. Ibu lihat depan dulu, pelan-pelan Ibu. Ibu sabar dulu. Tarik nafas. Ucapin salam dulu sekarang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu namanya siapa? Saya Ibu Marni dari Kerawang, dari Majelis Al-Hikmah. Iya. Tepuk tangan buat Ibu Marni. Iya. Mau curhat apa Mau curhat apa Ibu? Saya mau curhat Bu. Saya 35 tahun nggak ketemu anak. Oh, Masya Allah. Iya. 35 tahun Ibu tidak bertemu anak. Iya, Terus? anak saya tadinya bapaknya kan sakit. Iya. Anak saya diurusin sama adik ipar saya. Adik ipar teh suaminya bukan istrinya, jadi anak saya dibawa pergi sama adik ipar. Iya. Udah gitu saya cari ke Tegal nggak ada. Iya. Sampai sekarang saya menunggu nggak ada kabar. Adik-adiknya kepengen ketemu sama kakaknya, itu anak pertama Bu. Udah 35 tahun? Iya, namanya Rini. Perempuan? Iya, saya mengharapkan supaya dia pulang melihat saya.
Iya, iya, supaya nyari saya gitu Bu. Ya baik-baik. Tapi itu anaknya sama adanya ibu. Iya, sama adik bapaknya. Adik ipar iya, ibu ya. adik ipar. Baik-baik. Oke. Masya Allah ini ujian buat ibu ya. Ibu 35 tahun belum bertemu sampai sekarang. Iya. Belum. Sampai adiknya udah rumah tangga. Oh, Pengen baik. adiknya kayak ketemu Bu. Ini untuk ada iparnya, mohon izin tanpa menggurui bahwa seorang ibu itu ikatan batinnya kan kuat. Jadi kalau misalkan berbuat seperti itu sama dengan menzolimi juga. Jangan sampai putus hubungan, putus silaturahmi antara ibu dan anak dipisahkan. Kalau misalkan memang ada ibu kandungnya dan kemudian ibunya juga merindukan, apa salahnya? Kemudian dibawa, diajak bertemu, temukanlah. Karena dia nggak punya anak Bu. Ya, walaupun tidak memiliki anak punten, tetapi silaturahmi tidak boleh diputus. Apalagi udah 35 tahun. Saya nggak biarin dia ngikut dia asal saya ditemukan. Oh, baik, ini jangan sampai menyalahi janji ya. Boleh dirawat tetapi jangan sampai diputuskan. Nah, memutuskan silaturahmi itu berdosa. Walaupun menyayangi dengan sepenuh hati, tetapi kalau ada unsurnya di situ menyengaja tidak mempertemukan, berarti yang merawatnya juga berdosa. Kenapa? Karena walaupun saudara, tetap ibu kandungnya juga ingin berjumpa, silaturahmi, pertemukanlah, insya Adiknya Allah. kayak kepengen bertemu Bu sama apalagi. adiknya keluarga udah pada punya anak. Masya Allah. Pengen sekali ketemu Duh, sama kakaknya. berat. Memang. Coba ibu ngomong. Iya. Coba ibu ngomong dulu. Nama anaknya siapa? Bukan. Nama anaknya. Nama anaknya ibu. Ini sekali-kali pulang cari Mama Rin. Mama kepengen ketemu sekali aja. Biarpun gak ada umur deh ketemu sekali aja. Masya Allah. Adik-adik kamu gak kepengen ketemu. Adiknya pada rumah tangga semua. Terakhir Rini usia berapa waktu itu? 10 tahun. Ya Allah. Berarti Tuhan udah aku. tahu ada ibunya, ada ibu kandungnya Rini juga. Bapaknya meninggal Pak. Oh, bapaknya udah meninggal. Iya Ibu. makanya bapaknya udah meninggal. Jadi saya ngurusin anak 3. Sementara, ya. Jadi yang satu, yang pertama diambil adik ipar. Ada ipar, karena ada ipar itu nggak punya anak. Iya. Tapi Jadi ya tidak boleh dibalari ke Tegal, dibalari kemana? Saya kejar sama adik ipar saya yang satu, tapi ternyata nggak ada. Maksudnya saudaranya dia sendiri cari Iya, pun iya, kabur dia. Iya, nggak ada. Memang berarti udah ada unsur kesengajaan untuk Sampai memisahkan. Sekarang saya cuma bisa Masya berdoa supaya ketemu. Ibu ini mic loh. Iya, iya. Ibu. Saya cuma Iya. berdoa bisa ketemu sama anak saya. Mudah-mudahan dengan doa ibu semuanya dikabul ya. Amin. Insya Allah kalau sudah waktunya Amin. akan bertemu. Berdoa terus ibu ya. Ya, Ustadz Maulana bantu dijawab juga coba. Saya terserang ya. Maaf, sekelas binatang aja kita tidak boleh memisahkan antara induk dan anaknya. Apalagi manusia. Ini nggak berperasaan ini, nggak berperasaan. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan apapun alasannya tidak boleh memisahkan. Ini yang dilawan Allah. Sekelas Rasulullah saja, Zaid bin Harisah itu tiba-tiba datang orang tuanya ke Mekah mencari anaknya. Yang notabene-nya Zaid bin Harisah itu sudah ada di rumah Nabi karena ikut sejak kecil sama Nabi, dibawa oleh Khadijah. Jadi diangkat jadi anak angkat. Tapi ketika datang orang tuanya, Nabi langsung menyerahkan, kau ikut dengan orang tuamu. Tapi Zaid bin Harisah berkata, saya tetap ikut sama Rasulullah. Nah, dan langsung ditegur oleh Allah, tidak boleh Zaid bin Muhammad. Karena saking sayangnya Nabi kepada Zaid, namanya Nabi dibawa ke nama Zaid bin Muhammad. Langsung tidak boleh. Tetap Zaid bin Harisah. Jadi ini pembelajaran. Jangan sampai memutus silaturahmi. Betul kata Bunda tadi. Jangan memutus silaturahmi. Akan terputus rahmat Allah padamu. Benar. Dan mohon maaf, setiap tangisannya engkau dapat dosa. Iya. Setiap rindunya engkau dapat dosa. Berapa yang nangis, adik-adiknya pingin ketemu, ibunya pingin ketemu. Kalau sampai ibunya meninggal dan tidak melihat anaknya sampai wafat, ini nanti tidak akan bisa masuk surga sebelum diridhoakan sama ibu. Nauzubillah. Ini bahaya nih. Ipar ibu itu masih hidup nggak Bu Ipar? Ya nggak tahu. Nggak tahu juga. Ya, Begini aja putus Bu, hubungan, ya. ditunggu hari Lebaran 1 atau 2, Idul Fitri untuk datang
Ketemu aja. Ya. Saya mohon sudah sekali aja datang Allah. Mbak. Sekali biarin saya nggak dilihat lagi nggak apa-apa dia mau balik Ya. ke Siapa nama ada iparnya? adik ipar saya namanya si Roma. Si Rohmah. Orang Tegal. Pakai si Bu depannya. Si Roma. Rohmah namanya. Si Rohmah apa Rohmah? Rohmah Bunda. Rohmah di Tegal kan banyak ya. Iya, Semoga yang orang Tegal. betul-betul merawat ibu Saya nyari ke ini. Tegal nggak ada. Oke, makasih banyak buat semuanya. Masya Allah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.